Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan berikutnya mengenai customer dari Bu Mary Sri Fatma Dewi. Sekarang banyak sekali cara pengiriman melalui ojol atau ekspedisi. Apakah harus dipilihkan ongkir termurah agar customer senang? Yang kedua, apakah setiap pembeli harus kita tanyakan bagaimana produk kita atau lihat saja dari repeat ordernya? Oke, baik. Namanya customer ya. Kalau bisa free ongkir, tentunya dia senang. Kalau bisa gratis semua ya lebih senang lagi. Jadi Bapak Ibu, kalau mengenai ongkir, kalau memang memungkinkan bisa kita cover ya baik ya. Tapi juga yang penting adalah kita harus ingat bahwa jangan atau customer itu tidak hanya beli gara-gara ongkir. Tentunya kalau produk dan jasa kita baik, bagus, mereka pasti mau lah membayarkan ongkirnya. Dan juga jangan terlalu hanya fokus kepada murah ya. Tentunya balik-balik lagi, value apa yang kita berikan kepada mereka. Tapi kalau bisa kita berikan free ongkir, tentu itu menjadi nilai tambah ya. Jadi mungkin daripada langsung kasih free ongkir, mungkin Anda bisa berikan penawaran. Misalkan kalau beli 2 pack free ongkir. Nah, tapi kalau 1 pack belum nih. Nah, contohnya seperti itu. Lalu juga kalau misalkan kita juga bisa bikin di waktu-waktu tertentu, misalkan dia boleh kasihkan free, boleh. Dan tergantung juga platform yang kita pakai ya. Tergantung juga mau pengirimannya mereka pilih mau yang instan atau same day dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya udah ada pilihannya. Tapi sekali lagi ya, namanya customer ya pasti mereka senang kalau diberikan free. Jadi silakan pikirkan apakah cocok nggak dengan kebijakan bisnis Anda. Yang kedua tadi, apakah setiap pembeli harus ditanyakan bagaimana produk kita? Kalau memungkinkan dan kalau memang bisa, sebaiknya setiap customer kalau bisa ditanya ya bagus. Kenapa? Ya karena kita perlu tahu kan feedback dari mereka seperti apa. Itu yang penting supaya kita tahu nih perbaikannya. Supaya kita bisa lebih baik lagi memperbaiki produk maupun jasa kita. Jadi jangan males untuk bertanya. Kadang ada orang yang memang malas nanya kenapa? Nah, kalau ditanya dikomplain. Justru itu yang bagusnya. Justru itu yang kita mau dengarkan feedback dari customer. Ya. Lalu nih juga nih Pak Agus Eko ya, di awal memulai bisnis apakah sering dapat komplain dari customer? Bagaimana cara sikapi komplain tersebut walaupun sudah berusaha memberikan yang terbaik? Nah, ini mirip nih sama yang tadi kan. Komplain itu adalah feedback. Jadi harus siap menerima komplain. Saya justru senang kalau ada customer yang komplain. Artinya dia sedang memberitahu kepada saya bahwa ada masalah atau ada kekurangan yang kadang-kadang saya nggak tahu kekurangannya apa. Jadi perjalanan bisnis Somai Lilo sampai hari ini itu sampai di titik ini semua ya karena dapat masukan juga dari customer dan kita sangat berterima kasih baik dari soal rasa, kemasan, pengiriman, pelayanan dan sebagainya. Jadi kalau ditanya sering dapat komplain, sering. Bahkan kita suka dikomplain ya, karena itu adalah rahasianya. Kunci sukses kita di situ. Kalau ada yang komplain, apalagi ketemu customer yang memang dalam tanda kutip itu bawel, nah itu kita harus layani dengan baik. Karena dia berkata sejujur-jujurnya tentang kita. Daripada kita tanya teman kita, kadang-kadang mereka nggak kasih tahu kan, karena nggak enak sama kita. Nah, jadi bagaimana kita tangani komplain? Ya kita terima, mendengar, lalu minta maaf, dan juga tentunya memberikan perbaikan. Ya, bahkan kalau di kita, ya kalau customer ada yang komplain, kita layani dengan baik. Ya, kita ganti, bahkan kasih lebih misalkan, supaya dia benar-benar mengetahui bahwa kita menghargai komplainnya dia. Nah, jadi Bapak Ibu jangan pernah untuk takut atau nggak mau dikomplain. Itu rahasianya buat kemajuan bisnis Bapak Ibu sekalian.